Hari ini saya mengajak Anda untuk masuk di kitab Markus. Dan kita akan memulai di Markus pasal yang pertama. Ada banyak perikop di Markus pasal 1 ini, tetapi saya akan mengajak kita fokus di perikop yang terakhir, yaitu kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dan ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita tahu bahwa Yesus penuh dengan kasih. Orang yang sakit kusta, yang biasanya diasingkan, yang biasanya dikucilkan, yang biasanya bahkan direndahkan. Karena pada waktu itu orang kalau sakit kusta dianggap terkena kutukan dari Tuhan. Tetapi Yesus mau menyembuhkannya. Yesus mengasihi orang kusta ini sehingga orang kusta ini menjadi tahir. Dan apa yang terjadi ketika orang yang sakit kusta ini mengalami kesembuhan, mengalami mujizat? Maka orang kusta ini dia menceritakan pengalaman itu kemana-mana. Dia menceritakan bagaimana Yesus telah mentahirkannya. Sepintas lalu apa yang dilakukan orang yang sakit kusta ini tidak keliru. Malah itu adalah hal yang bagus. Bukankah seringkali kita diajar untuk bersaksi? Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, ketika kita mengalami mujizat Tuhan, kita didorong untuk bersaksi. Supaya apa? Supaya dengan kesaksian kita, orang lain dikuatkan. Supaya dengan kesaksian kita, nama Tuhan dipermuliakan. Maka ketika kita mengetahui orang yang sakit kusta ini bersaksi, maka mungkin kita pikir itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Tapi nyatanya itu bukan hal yang tepat. Mungkin Anda heran, bersaksi bukankah hal yang baik? Tetapi kenapa menjadi hal yang tidak tepat? Ingat, bersaksinya tidak salah. Tapi waktu yang salah itu bisa menjadi masalah. Lagi pula kita harus tahu bahwa Yesus melarang dengan tegas, melarang dengan keras, supaya orang yang disembuhkan ini tidak menceritakan kemana-mana. Kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Sekarang perhatikan, segera ia, maksudnya Yesus, menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Garis bawahi kata peringatan keras. Kata peringatan keras berarti perintah yang serius, perintah yang tidak boleh diabaikan. Apa perintah Tuhan Yesus? Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus memberikan perintah, bahkan dengan peringatan keras, yaitu agar orang yang disembuhkan ini jangan menceritakan kepada siapapun juga. Mungkin orang yang sakit kusta yang disembuhkan ini menganggap bahwa Yesus sekedar basa-basi saja. Yesus mungkin dipikir, oh Yesus sedang merendahkan hatinya sehingga berkata, gak usah ceritakan kemana-mana. Padahal Yesus sangat serius dengan perintahnya itu. Lalu kemudian ayat yang ke-45, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana. Ingat, Yesus berpesan, jangan ceritakan kepada siapapun. Bahkan menceritakan kepada 1-2 orang saja, jangan. Tetapi orang sakit kusta ini malah menyebarkan kemana-mana. Mungkin dia pikir, supaya Yesus lebih terkenal, supaya Yesus lebih dimuliakan, supaya Yesus dalam pelayanannya, supaya lebih terbuka, banyak orang akan semakin kenal dengan Yesus dan menjadi murid Yesus dan seterusnya. Orang ini tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya bukannya menolong Yesus di dalam pelayanannya, tapi justru menghambat Yesus di dalam pelayanannya. Karena Alkitab berkata seperti ini, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Justru karena orang ini menyebarkan kemana-mana, Yesus dalam pelayanan justru terhambat. Karena tidak lagi bisa terang-terangan masuk ke dalam kota.
Hal ini membuat kita semuanya tahu bahwa Yesus itu sudah melihat jauh ke depan. Jadi ketika Yesus memberikan perintah, Yesus memberikan peringatan, mari belajar untuk responi setiap perintah itu dengan respon yang tepat, dengan respon yang benar. Baik menurut ukuran kita, belum tentu baik menurut ukuran Tuhan. Apalagi kita hanya menyamaratakan, yang penting berbuat baik. Padahal hal yang baik dilakukan di waktu yang tidak tepat, bukan menjadi sesuatu yang baik juga. Misalnya kita menolong orang, kita memberi itu baik, tidak menjadi masalah. Tapi bayangkan kita memberi kepada orang yang tidak tepat, pada waktu yang tidak tepat, apalagi dengan cara yang tidak tepat, maka itu bukan menjadi sesuatu yang baik, tetapi itu bisa menjadi sesuatu yang buruk. Niat kita dengan kita memberi, maka kita melakukan kebaikan. Tetapi ketika kita tidak tahu bahwa orang yang kita beri ini biasanya dengan mudah tergantung dengan semua pemberian itu, maka ia menjadi bermalas-malasan. Malah pemberian kita mencelakakan dia secara tidak langsung. Itu sebabnya di perempatan jalan seringkali tertulis larangan untuk memberi kepada anak-anak jalanan, kepada pengemis, kepada orang-orang seperti ini. Mungkin kita pikir perintah itu kok kejam, bukankah memberi adalah hal yang baik? Bayangkan kalau setiap orang melakukan hal yang sama, memberi, tetapi orang itu jadi tergantung dengan pemberian kita, orang itu jadi malas-malasan, orang itu malah tidak mau belajar, tidak memikirkan pendidikan, karena dia berpikir hanya mengulurkan tangan saja bisa makan. Buat apa mesti harus sekolah? Buat apa mesti bekerja? Bukankah pemberian yang kita anggap baik itu menjadi hal yang buruk karena tidak secara langsung mencelakakan orang yang kita beri? Belajar dari hal ini, saudara, memberi itu baik, tapi mari kita belajar juga memberi dengan cara Tuhan, memberi dengan ketentuan-ketentuan yang kita tahu bahwa Tuhan mendorong kita untuk melakukannya. Saya berdoa kita semuanya tetap melakukan hal yang baik, tetapi baik bukan menurut pandangan kita, baik menurut pandangan Tuhan. Tuhan berkati.